Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali siang ini saya kembali bisa menyapa Anda setelah beberapa hari saya off karena hujan melulu. Cukup mendung, tapi kita bersyukur untuk setiap cuaca. Siang ini saya mau bicara perikop ya, Allah penghibur yang benar. Saya mengambil perikop ini dari kisah Nabi Elia setelah dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 ke ayat 8, nanti Anda bisa membacanya. Tapi izinkan saya mengawali perenungan kita siang ini dengan mengutip lirik sebuah lagu yang saya percaya melihat untuk Anda. Liriknya seperti ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lirik yang indah menurut saya, saudara. Elia baru saja mengalami kemenangan yang gemilang dalam perseteruannya dengan 450 nabi-nabi Baal. Satu orang melawan 450, saudara. Kalau saudara membaca pasal 18 ayat 20, saudara tidak hanya akan takjub, tetapi juga akan tertawa karena perjuangan Elia melawan 450 nabi-nabi Baal itu syarat dengan humor. Nah, ini satu perikop favorit saya, saudara, sehingga lewat perikop ini saya suka katakan begini karena anak saya Alkitab itu luar biasa. Ada humornya, ada cerita sedihnya, ada hal-hal yang menusuk. Jadi baca Alkitab saudara sampai selesai, engkau akan menemukan ternyata di Alkitab pun ada hal-hal yang lucu. Jadi diceritakan di situ ya, Elia melawan nabi-nabi Baal yang menyembah Tuhan yang palsu. Elia menang, dan 450 nabi-nabi Baal itu disembelih oleh Elia. Hal yang kemudian membuat Isabel, ya, Ratu Isabel penyembah fanatik Baal tersebut murka dan mengikhtiarkan kematian Nabi Elia. Elia pun ketakutan dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dalam pelarian itu, saudara, Elia mengalami stres bahkan depresi, dan dikatakan di situ sesampainya dia di Betsheba, Elia berhenti dan berdoa. Apa yang didoakannya, saudara? Ternyata Elia berdoa minta mati. Mengejutkan, bukan? Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan yang dikagumi banyak orang justru berdoa minta mati. 1 Raja-Raja 19 ayat 4b dikatakan seperti ini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia putus asa, saudara. Elia merasa bahwa semua yang dilakukannya tidak berarti alias sia-sia. Bangsa Israel tidak mau bertobat, Raja Ahab pun demikian. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan meninggalkannya, saudara? Sama sekali tidak. Dengan cara Tuhan, Elia dipulihkan dari depresinya. Itu sebabnya saya memberi judul perikop kita hari ini, Allah penghibur yang benar. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Elia ini? Yang pertama, saudara, Tuhan itu peduli. Peduli bahkan dengan seluruh hidup kita. Elia mengira bahwa ia telah bekerja keras untuk Tuhan. Ia memandang dirinya sudah berjelih lelah dan berkorban untuk kepentingan Tuhan, dan semua itu akhirnya membuat dia lelah. Di tengah keletihan fisiknya, Elia tampaknya tidak membayangkan kalau Tuhan itu peduli dengan kondisi fisiknya. Dia berpikir kalau Tuhan itu hanya peduli dengan kondisi spiritualnya. Dia tak melihat jalan keluar dari kelelahan yang begitu besar yang tengah menderanya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mati saja. Tapi ternyata, saudara, kalau kita baca perikop pasal 19 ini, Tuhan memberikan 2 kejutan kepada Elia. Kejutan yang pertama apa, saudara? Ternyata Tuhan sungguh peduli pada Elia, bukan cuma pada kerohaniannya,
bukan cuma pada pelayanannya, tapi Tuhan juga peduli dengan fisiknya, dengan kampung tengahnya yang secengkal itu, dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia butuhkan. Tuhan memberikan makanan yang cukup, bahkan bukan cuma itu, Tuhan membuat Elia tidur lelap, sehingga dengan semua itu Elia bisa memulihkan energinya. Saudara, kadang kita melabeli berbagai aktivitas kita sebagai rohani dan duniawi. Ada rohani, ada duniawi. Lalu kita berpikir hal-hal rohani lah yang menjadi urusan Tuhan, hal-hal duniawi tidak. Tapi ternyata tidak, saudara. Entah itu hal-hal rohani ataupun duniawi, semua itu ya nyata atau terpapar dengan jelas, ya, terhampar dengan jelas di mata Tuhan. Artinya begini nih, saya tidak bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hal rohani dan yang ini hal duniawi. Hal rohani ini urusan Tuhan, hal duniawi bukan urusan Tuhan. Ternyata tidak. Perbedaan seperti itu tidak relevan bagi Tuhan, karena Tuhan pun mengurus hal-hal duniawi kita. Dengan kata lain, dia peduli dengan seluruh hidup kita. Kejutan yang kedua, saudara, walau Elia mengira pertempurannya dengan nabi-nabi Baal itu merupakan klimaks pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan, ternyata Tuhan mengatakan hal berbeda. Ia tidak hadir di tengah hingar-bingar panggung perseteruannya dengan 450 nabi-nabi Baal itu. Dengan pengertian lain, Tuhan itu tidak hadir dan langsung berbicara kepada Elia dalam kondisi yang spektakuler seperti itu, tidak. Tapi justru Tuhan menjumpai Elia di kondisi yang paling hening, di kondisi ketika Elia itu benar-benar merasa sendirian. Lalu di saat itulah Tuhan memulihkan tenaga Elia sebelum Tuhan mengutusnya kembali. Ngomong-ngomong, saya mau bertanya kepada saudara, menurut saudara obat terbaik untuk stres dan depresi itu apa sih? Konsultasi ke ahli jiwa, psikolog, psikiater, masuk rumah pemulihan, minum obat penenang, itu kan? Tapi kalau saya pribadi mengatakan dari pengalaman Elia, ternyata obat terbaik untuk stres dan depresi itu adalah tidur yang cukup. Tidur lebih lama, bahkan 8 jam atau minimal 6 jam setiap hari. Masa sih? Coba saudara cek ayat 5 sampai dengan ayat 8 dari pasal 19 yang tadi. 2 kali Tuhan membuat Elia tidur dengan nyenyak setelah lebih dahulu membuat perutnya kenyang. Setelah Tuhan menyediakan makanan untuk kampung tengahnya, dia membuat Elia tidur dengan nyenyak. Perut kenyang, kantuk datang, tidur lelap, hasilnya segar kembali. Tidakkah begitu, saudara? Ayat 8 berkata, Elia mampu berjalan 40 hari 40 malam setelah makan dan tidur dengan lelap. Wow. Tidak tahu dengan pengalaman saudara, tapi saya pribadi termasuk orang yang dulu mengalami yang namanya susah tidur, sehingga kurang tidur. Ya, apalagi kalau misalkan saya menjadi pembicara tunggal di sebuah acara retreat, wah, itu mah luar biasa sekali. Ya sudah pembicara, ya jadi konselor, wah. Waktu tidur saya itu pasti direbut. Jangankan waktu tidur, waktu makan pun seperti itu. Itu menjadi hal saat-saat yang menyakitkan untuk saya, saudara. Karena ketika saya sudah lelahnya melebihi batas, justru saya tidak bisa tidur. Dan jeleknya, dulu saya berpikir seperti ini. Ini pekerjaan Tuhan, tak apa-apalah, saya lakoni saja. Urusan makan dan minum itu urusan nantilah, itu pekerjaan duniawi. Ternyata saya salah, saudara. Salah besar. Kenapa? Ternyata Tuhan pun mengurus soal makan dan tidur saya. Artinya, bagi Tuhan, waktu makan dan waktu tidur saya itu pun penting. Dia tidak mau saya hanya terus bekerja, lalu melupakan kesehatan saya, melupakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh saya, yaitu makan dan tidur. Sampai kemudian, jujur saya belajar tidur, saudara. Belajar tidur, dan memang luar biasa ketika bahkan hanya 10 menit pun saya bisa tidur lelap, tubuh saya itu betul-betul mendapatkan kekuatannya kembali. Luar biasa. Meskipun cuma 10 menit, tapi ketika itu berkualitas, luar biasa, saudara. Itu menjadi bukti kalau Tuhan kita tidak hanya peduli soal keselamatan jiwa saudara, urusan surgawi, tapi dia juga peduli soal urusan duniawi, kedagingan saudara, makan dan tidurnya kita. Wah. Lalu saudara berkata,
Bagaimana caranya tidur dengan pules, tidur dengan nyenyak, sementara pikiran ini penuh dengan persoalan, beban ini dan itu. Bagaimana caranya? Kalau untuk itu saudara, saya punya seri yang luar biasa yang betul-betul saya hidupi dari itu saya Romles Cimanjuntak. Dia penatua di GKPI Ciliwung. Itu saya ini luar biasa. Masuk mobil, masuk pesawat, tiba di rumah, tidur dengan damai. Enggak pakai jeda. Masuk mobil, pintu mobil ditutup, plepok, tidur. Bangun kembali setelah dia sampai di tempat dia bekerja. Saya pernah bertanya, kok bisa seperti itu? Kok luar biasa ya? Sampai saya menyebutkan itu punya talenta tidur. Lalu itu menjawab, itu seperti ini tuh. Ketika akan tidur, saya bilang ke diri sendiri, saya sugesti diri sendiri, waktunya tidur, yang lain bisa diurus nanti. Tidurlah, itu hakmu dan kau memerlukannya untuk menyelesaikan urusan ini dan itu. Itu yang saya katakan. Ya sudah, saya tidur. Apa yang dikatakan itu luar biasa saudara. Lalu saya teringat dengan apa yang pernah Daud katakan. Dalam salah satu mazmurnya, Mazmur pasal 4 ayat 8, dia katakan begini. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Apa yang bisa kita pelajari saudara? Ternyata Tuhan yang kita miliki itu bukan Tuhan yang hanya sibuk dan peduli dengan hal-hal surgawi, tapi juga peduli dengan hal-hal duniawi dan kedagingan kita. Bayangkan saudara, kalau selama 7 hari kita diharuskan bekerja tanpa istirahat, apa yang akan terjadi? Kita akan cepat ambruk. Nah, kalau sudah ambruk, apa yang bisa kita lakukan saudara? Nah, itu sebabnya dia menganugerahkan saat-saat tidur, dia menganugerahkan makanan dan minuman agar lewat semua itu kondisi kita boleh dipulihkan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Wah, cakep. Yang kedua saudara, yang bisa saya pelajari dari kisah Elia ini, Tuhan kita itu didikannya memang kadang tajam dan menusuk, tapi tak jarang lembut dan mempesona. Coba sekarang saudara bayangkan kalau ketika saudara berjalan di jembatan layang Pasopati, kemudian Anda melihat ada orang yang mau bunuh diri, mau melompat dari jembatan, itu kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Jangan, hidupmu berharga. Saudara akan teriak-teriak kah? Atau saudara ambil handphone, lalu saudara mau videokan sambil kemudian saudara secara langsung dan mengatakan ada orang yang mau bunuh diri. Begitu saudara? Elia di titik ingin mati. Lalu bagaimana Tuhan memulihkannya? Ternyata kalau kita baca pasal ini, Tuhan memulihkannya dengan lembut sekali. Nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai marah-marah, tapi lembut sekali. Sama seperti ketika dia memulihkan pengkhianatan Simon Petrus lewat 3 pertanyaan. Do you love me? Apakah engkau mencintaiku? 3 kali Tuhan mempertanyakan itu, 3 kali Petrus jawab, dan 3 kali pula Tuhan mengutus atau mempekerjakan kembali Elia. Saudara, saya suka berimajinasi. Kadang-kadang imajinasi saya itu sedikit liar ya. Jadi kalau perikop ini difilmkan, adegannya kira-kira seperti ini. Ditampilkanlah sosok Elia yang sedang putus asa, lalu Tuhan datang menemui dia. Lalu Elia di keputusasaannya berkata kepada Tuhan, aku sudah begini dan begitu, aku sudah mengerjakan ini dan begitu, sangat giat berusaha supaya aku mengerjakan bla bla bla. Tapi apa yang ku dapat? Nggak ada hasilnya. Israel tidak bertobat, rajanya tidak bertobat, bahkan nyawaku yang terancam. Apa yang mau dilakukannya sudah selesai, aku mati saja. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tersenyum, lalu dia menunjukkan kehadirannya bukan dengan cara-cara yang spektakuler. Ketika Tuhan mendatangkan angin besar dan kuat membelah gunung dan bukit batu, kemudian gempa, kemudian api, Tuhan gak ada di situ. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya lewat cara yang lembut sekali. Ketika angin sepoi-sepoi datang, disitulah Tuhan menemui Elia. Disitulah Elia menemukan Tuhan. Apa yang hendak Tuhan katakan lewat itu saudara? Pahamilah, kita tidak bisa mengatur dan mengendalikan Tuhan. Sebaliknya semua hidup kita itu Tuhan yang atur, dalam kontrol dan kendali Tuhan. Seberapa sering saudara berpikir kalau Tuhan sudah meninggalkan saudara, sehingga saudara itu gagal total? Seberapa sering? Ada seorang penginjil bernama Hudson Taylor saudara. Dia seorang penginjil dulu di pedalaman Cina, mengalami depresi yang besar setelah pemberontakan Boxer.
yang menyebabkan ratusan rekan penginjilannya terbunuh. Hatinya sangat hancur, kesehatannya semakin rapuh karena peristiwa itu membuat dia drop secara psikologis. Menjelang akhir hidupnya ia menulis, saudara, saya begitu lemah sehingga tidak bisa bekerja. Saya bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Bahkan berdoa pun saya tidak bisa. Saya hanya dapat berbaring diam di pelukan Allah seperti kanak-kanak dan percaya sepenuhnya padanya. Indah sekali, bukan? Pernahkah saudara merasakan kelelahan yang amat sangat? Sehingga saking lelahnya kita tidak dapat melakukan apapun selain diam dan berbaring seperti seorang anak dalam pelukan ibunya. Pahamilah, seharusnya kita pun seperti itu. Sebab dalam pelukan Bapa kita tak perlu mengatakan apapun. Bapa kita akan memberikan penghiburan pada anaknya dan tak mengharapkan anaknya berbicara, hanya menikmati pelukannya. Kadang-kadang Tuhan menginginkan seperti itu, saudara. Tapi yang sering terjadi ketika kita merasa kelelahan, kita lelah dengan beban kita, dengan pergumulan kita justru banyak ngomong. Sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Pahamilah, saudara. Bahkan ketika yang tersisa hanya Tuhan saja dalam hidupmu, itu lebih dari cukup. Saya punya ilustrasi kepada saudara. Ada seorang tukang kayu kehilangan jam kesayangannya. Jam tangan itu jatuh di tumpukan serbuk kayu di gudangnya. Dengan penuh penyesalan, tukang kayu itu terus mencari, terus diobok-oboknya itu tumpukan serbuk di dalam gudangnya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia pergi dengan putus asa. Ya, anaknya yang mengetahui ayahnya sedang mencari jam tangan kesayangannya masuk ke gudang tadi. Apa yang lakukan anak itu? Apakah dia mengobok-obok serbuk? Tidak. Dia hanya duduk diam di dalam gudang itu, di atas tumpukan serbuk itu dia duduk diam. Tidak berapa lama kemudian dia menemukan jam itu. Kok bisa? Karena ternyata anak itu ketika justru dia duduk diam, dia bisa mendengarkan detak jam atau arloji bapaknya. Dan detak jam itulah yang membuat dia tahu di mana posisi jam itu berada. Saudara, saat Elia berada di tengah-tengah keputusasaannya karena sikap bangsa Israel yang serong dari jalan Tuhan, ya, menyimpang dari jalan Tuhan, Elia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan. Namun Tuhan justru menjumpainya dengan jalan yang sama sekali bertolak belakang dari yang dipikirkan oleh Elia. Tuhan tidak hadir di gempa bumi, di angin yang besar, di api, di hal-hal yang spektakuler yang Elia lihat. Tuhan justru hadir di angin sepoi-sepoi. Tuhan hadir di tengah-tengah ketenangan. Dan dari sanalah Tuhan kemudian memberikan firman-Nya kepada Elia. Tawaran untuk tinggal dalam keheningan menjadi sebuah pilihan bagi kita untuk bisa menikmati hidup. Terlebih di masa sekarang. Stay at home. Apa yang mau dimaksudkan dengan hal itu? Duduk diam dengan tenang. Bangun kembali mesbah di keluarga. Bangun kembali relasi Anda dengan Tuhan. Di kekeningan dan ketenangan itulah saya dan saudara bisa kembali mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan cuma itu. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan apa? Dalam tinggal diam dan percaya, di situ akan terletak kekuatan kita. Yang ketiga, yang terakhir yang mau saya katakan lewat perikop Elia ini, saudara, adalah ternyata keputusasaan itu pun harus kita lawan. Kenapa, saudara? Pahamilah, keputusasaan hanya membuat kita salah menilai Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada Elia. Ketika Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya. Aku dengan susah payah bekerja untukmu melakukan pelayanan. Benarkah? Ternyata tidak. Elia justru sedang melarikan diri. Dengan kata lain, Elia tidak mengakui kelemahannya, justru balik menyerang Tuhan. Elia berkata bahwa dirinya bekerja segiat-giatnya, bekerja dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, tapi dia bekerja dengan tanda kutip sendirian.
Ternyata hal itu salah. Karena Elia tidak pernah bekerja sendirian, tapi ada Tuhan yang bersama dengan dia. Yang kedua, keputusasaan membuat kita salah menilai kondisi di sekitar kita, dan inilah juga yang terjadi pada Elia. Rasa putus asa menyebabkan Elia memandang pergumulannya sangat berat dan laporannya pada Tuhan pun tidak tepat, bahkan berbeda dengan kenyataannya. Perhatikanlah misalnya laporan Elia dan keadaan yang dia ceritakan di ayat 10 dengan ayat 14. Apa kata Elia? Semua orang sudah meninggalkan perjanjian Tuhan. Faktanya apa? Tidak semua, saudara. Orang Israel masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Laporan Elia apa, saudara? Semua nabi dibunuh dan tinggal Elia saja yang hidup di Israel. Faktanya apa, saudara? Masih ada 100 nabi Tuhan yang disembunyikan Obadya dan dipelihara. Pasal 18 ayat 7 dengan 13. Saudara lihat ya, ketika kita putus asa, kita hanya akan cenderung men-share, mewabahkan, membagi kabar-kabar buruk, sehingga kita tidak mampu melihat hal-hal yang positif. Oke. Yang ketiga, keputusasaan membuat kita tidak dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Keputusasaan membuat Elia tidak melihat tangan Tuhan sejak awal sudah menjangkau hidupnya. Bahkan saat Elia takut dan putus asa, Tuhan sesungguhnya sudah mengulurkan tangannya untuk menolong. Sayangnya Elia dibutakan oleh rasa putus asanya tersebut. Saudara, anggap saja kertas saya ini putih. Nah, ini. Kalau nggak yang bagian putihnya saja. Sudah. Kalau kemudian di kertas putih ini saya letakkan satu titik. Ya, saya letakkan satu titik. Ya. Lalu saya tanya kepada saudara, ini apa? Mungkin akan beragam jawaban saudara. Ada yang mengatakan satu titik warna merah, itu kertas warna putih. Mungkin akan seperti itu, saudara. Apa yang mau saya katakan dari itu? Fokus kita terhadap sesuatu akan membuat pandangan kita terhadap sesuatu itu juga seperti itu. Jadi artinya kalau saudara fokus dengan titik merahnya, maka saudara akan menjawab itu satu titik merah. Tapi kalau saudara fokus dengan kertas putihnya, maka saudara akan mengatakan itu kertas putih. Saudara, hal itulah juga yang terjadi dalam kehidupan Elia ketika dia melarikan diri dari Isabel yang mengancam membunuhnya. Dia begitu fokus dengan penderitaannya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dia begitu fokus dengan titik merahnya sehingga dia tidak melihat kertas putih yang jauh lebih banyak dari titik merah yang ada di kertas tersebut. Apa yang terjadi ketika dia fokus ke situ? Dia merasa sendirian. Saudara, saat ini kita sama-sama mengalami kesulitan dengan wabah virus corona ini. Berita terbaru, ternyata virus itu bisa bertahan 8 jam di udara sehingga WHO mengharuskan kita untuk pakai masker. Ketika kita pergi keluar, sehat pun kita harus pakai masker, saudara. Saya pribadi mau mengatakan virus ini memang mewabah, tapi yang paling cepat mewabah, jauh melebihi kecepatan virus mewabah adalah ketakutan kita. Bahkan bukan cuma itu, keputusasaan yang membuat kita akhirnya tidak bisa duduk diam dan tenang. Keputusasaan yang membuat kita akhirnya menjadi begitu sangat egois. Tapi hari ini apa yang dialami Elia mengajarkan saya supaya saya berdiam diri, duduk dengan tenang. Dan dalam berdiam diri dan duduk dengan tenang itu, saya kembali bisa merasakan betapa ternyata di kondisi terburuk pada saat ini Tuhan itu ada. Tuhan bahkan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami sekarang untuk mendatangkan satu hal saja, kebaikan. Mari duduk diam dan tenang, saudara, sebab ketika kita duduk diam dan tenanglah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Salam sehat, tetap bahagia, semangat dan uhuy.